berhenti di tengah jalan, ya udah kita berhenti aja, nggak usah maju lagi. Naik Gitu. ojek bisa nggak, Sus? Kalau naik ojek ya bisa sih, tapi itu instan ya. Kalau kita pikir-pikir, kita nggak bisa kayak, wih hilang betul-betul dari dia nih, nggak. Halo, malam Susi. Gimana nih kabarnya? Baik, bagaimana kabarmu? Baik dong, harus baik ya. Ya harus. Kan teman-teman yang mendengarkan, iya mendengarkan. Iya. Belum tahu nih siapa sih Susi ini? Siapa ya? Kenalan dulu dong. Ya, kenalan, saya Zipolai Kanto, asal dari Sorong, Papua. Saya mahasiswa Hubei University of Science and Technology yang bertepatan di Kota Xianing, Provinsi Hubei. Wih, mantap. Jadi malam ini kita mau bahas tentang asmara nih, percintaan. Kan Susi kan udah pengalaman nih. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Gimana nih Sus? Kita malam ini mau bahas tentang sesuai pengalaman aja kali ya. Kok aku jadi pengen ya. Iya. Ini pengalaman gimana ya? Toxic relationship atau hubungan asmara? Boleh nih yang toxic relationship. Oh. Jadi sebenarnya toxic relationship itu kan nggak melulu tentang ini ya, nggak melulu tentang hubungan percintaan kayak asmara kayak gitu. Sebenarnya toxic itu kan cakupannya kan luas. Tapi malam ini kita mau bahas yang tentang percintaan nih. Wah, dalam banget nih. Dalam banget. Kayaknya kalau sebagian besar orang-orang udah pernah ngerasain mungkin. Iya. Jadi ya flashback kali ya. Atau mungkin yang masih terjerat di toxic relationship bisa kayak dapat pencerahan gitu. Harus kayak gimana atau aku nih di fase yang apa gitu dan aku harus gimana gitu. Ngomong-ngomong teman-teman nih, sebenarnya Susi ini aku sama Susi tuh udah kenal. Jadi kita tuh temenan udah lama. Sebenarnya udah pada kisah percintaan. Ya gitu ya. Karena aku tahu Susi itu tuh udah pro banget di bidang ini. Jadi ya pengen ngobrol santai-santai aja. Ya. Saling berbagi pengalaman kita ya. Oke. Menurutmu Sus, toxic relationship itu seperti apa sih? Menurutku toxic relationship itu ya istilahnya seperti hubungan beracun. Artinya kayak kita itu di satu pihak kita tuh kayak dirugikan gitu. Bener-bener. Kita berjuang secara sepihak, tapi pasangan kita kayak dia tidak mau berjuang bersama-sama. Jadi kayak di sini kita yang harus berjuang sendiri. Emang bener. Dan kalau seseorang ngalami namanya toxic relationship, biasanya tuh dia tuh susah untuk keluar. Kalau nggak gitu pun dia kayak merasa apa ya, pikirannya tuh dia kayak bisa biasa gitu loh. Kalau dari pengaruh dari toxic relationship ini sangat banyak pengaruh tentang mental kita juga terganggu. Benar. Hidup kita tuh tidak tenang, kayak kita lakukan sesuatu pun dikontrol gitu oleh pasangan kita, terus harga diri kita tuh kayak diinjak-injak secara tidak langsung. Bener, tapi terkadang tuh ya kita tuh nggak nyadarin gitu ya. Iya, kebanyakan tuh kita tidak nyadarin
kita punya kehidupan itu kayak kita selalu dikontrol oleh pasangan kita. Terus kita tuh sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Kita Benar. selalu kayak, oh iya, saya harus jadi kayak gitu. Kayak dia mau sama saya, dia mau stay sama saya kayak gitu. Itu secara tidak langsung, itu sudah toxic gitu dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, karena kita ikut apa yang dia mau gitu. Iya, terlalu dikekang ya. Iya, terlalu dikekang, terus kayak dia bohongi kita pun kayak kita masih sering percaya. Mungkin dia bilang, aku sayang kamu, masih kayak dibohongi terus. Padahal kita udah toxic gitu. Tapi kita masih mau menerima karena di sini kita sayangnya tulus. Benar. Tapi dia bohongi terus. Ya hal ini kita harus hentikan. Kitanya harus pintar. Terus biasanya tuh ya kalau yang toksiknya yang si cowok itu tuh kayak bener-bener bisa bertahan lama loh, karena yang ngehandle apapun itu kan yang cowok ya. Kalau yang toksik cewek tuh aku kok belum pernah denger ya. Ya ada sih mungkin, tapi kebanyakan cowok Iya. ya. Iya, cowok. Kebanyakan sih, ya menurut pengalamanku cowok. Karena kita sudah sayang, kita sudah berikan semuanya, tapi rasa sayang itu tidak dihargai. Mereka mempermainkan secara terus-menerus dan secara tidak langsung itu mengganggu mental kita, pola pikir kita. Jadi kayak di sini kita harus bisa untuk menghentikan hal itu. Benar. Terus gimana kamu caranya keluar dari toxic relationship itu sendiri? Aku pengalaman pribadi tuh berusaha ya lost kontak sama dia. Terus aku blok semua tentang dia. Jadi berusaha untuk menyibukkan diriku sendiri dengan kegiatan-kegiatan seperti perbanyak organisasi, terus sibuk belajar. Dan kemarin pas ketika adanya corona semakin mendorong untuk saya bisa terlepas dari toxic relationship. Jadi Karena jarak ya. iya, Semua karena itu jarak ya jadinya kalau ya. kita jarak, kita udah bosan dengan keadaan seperti itu, kita berani untuk melepaskan dan memulai kehidupan kita yang baru gitu. Dan di situ saya mulai belajar banyak hal. Sekarang saya mulai buka diri untuk orang lain. Sampai sekarang ya saya lihat saya punya perkembangan pada diri sendiri sudah lebih baik. Jadi janganlah pertahankan hubungan yang tidak bisa membangun dirimu gitu. Yang hanya menjadi toksik. Harus itu memang ya. Oke, kita back to topic deh, Sus. Katamu tadi kan kamu udah taken nih. Tapi sebenarnya kamu tuh ada sisi efek trauma gitu nggak sih kalau ngejalanin hubungan? Takutnya kan, aduh gimana ya, aku takut nih kalau aku kejebak toksik lagi nih, kayak gitu. Kalau aku mulai dari pengalaman kemarin, ya punya pengalaman pribadi sih, kayak kalau cinta sama orang atau sayang sama orang itu jangan sepenuhnya gitu. Kita harus kayak ya kasih beberapa persen lah. Kita ikuti dia seberapa jauh sih hubungan ini kayak gitu. Terus apa ya? Tidak takut sih karena saya orangnya suka yang menantang gitu, kayak suka kayak sesuatu yang baru, mencoba hal-hal yang baru gitu. Oke. Jadi kalau memang itu nggak cocok ya udah cari yang baru lagi. Karena prinsipku gini, aku masih muda, banyak yang mau. Dari dulu itu prinsipku. Selagi aku masih muda, why not gitu loh. Aku mencoba sesuatu yang baru, terus bisa menjadi pengalaman pribadi sendiri, biar tidak salah memilih pasangan. Iya. Jadi emang ini ya, kamu tuh tipe orang yang emang nggak mau yang terlalu galau-galau berlebihan dan Iya.
mulai dari pengalaman dulu itu sudahlah cukup gitu loh, galau-galau karena udah sayang terus ditinggalin gitu. Wah, Jadi ya sudah mandiri istilahnya. berarti pondasimu tuh udah kuat ya, Sus, emang untuk hubungan Iya, percintaan tuh. udah kuat sekali. Terus udah bisa belajar dari pengalaman kemarin. Aku Iya. harusnya gini, aku harusnya gini. Mm-mm. Terus lebih ke logika juga ya. Iya, aku tidak terlalu apa ya, sesuatu misalnya kayak dia orangnya cuek, aku pun kayak udah aku bisa cuek kok, Hmm. seperti itu. Jangan mau Nggak mau terlihat pakai. lemah, guys. Iya, Dengerin nggak mau. diskusi. Jadi kadang tuh dia yang padahal aku ya sudah salah, terus dia marah-marah. Ya sudah nanti kayak aku balas, ya udah terserah kalau kamu marah, ya udah aku nggak peduli. Kayak gitu. Bener. Iya, karena kadang Wajar. tuh ya cowok tuh kalau ngelihat kita itu terlalu over, terlalu melihatkan kebucinan atau terlalu melihatkan cintanya Kasih kita sayang yang tuh kita kasih. kayak Iya. gini loh sepenuhnya. Terkadang tuh kita tuh ditindas juga ya. Banyak loh yang Iya. kayak gitu. Iya, ditindas. Jadi itu tuh secara tidak langsung itu toksik buat kita sebenarnya. Benar. Dan kadang tuh kita bukan nggak bisa sih. Emang nggak kepikiran, emang nggak mikir kalau ini Iya, toxic. karena cewek kan sayangnya pakai hati. Jadi apa-apa semua pakai hati. Benar. Makanya kita jadi cewek tuh harus pintar-pintar. Sayangnya jangan terlalu full gitu loh. Harus setengah aja. Setengah pakai hati, setengah pakai logika. Biar Betul imbang. sekali. Dengerin tuh, gengs. Dengerin. Harus balance ya. Iya, harus balance. Oh ya, Susi, kalau menurutmu untuk cewek-cewek atau orang-orang di sana yang sekarang ini lagi mungkin merasakan hubungannya ini toksik. Menurutmu apa pendapatmu atau saranmu deh untuk mereka nih? Saranku buat teman-teman di luar sana yang mungkin atau sedang mengalami toxic relationship, jika kamu sayang sama pasanganmu, kamu harus apa ya, banyak-banyak bersabar gitu untuk menghadapi dia. Karena untuk merubah seseorang itu susah ya, harus kemauannya sendiri. Benar. Jadi ada baiknya kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya sudah diusaikan saja gitu loh, diselesaikan dengan baik. Biar tidak ada yang merasa disakiti atau dibebani gitu selama hubungan kayak gitu. Dan apa namanya, misalnya kita ada dalam toxic relationship tapi kita tidak bisa keluar, kita harus, misalnya kita tidak bisa keluar secara halus ya, kita mau paksa keluar dari hubungan itu tapi dikekang gitu sama salah satu pihak, kita harus secara paksa gitu, kita harus bebas. Ini loh hak aku mau bebas dari hubungan yang tidak membuat aku merasa ini diriku, aku hanya dipaksa gitu. Kayak kita sebagai cewek ataupun ya kalau cowok sih jarang ya, jarang sekali dapat kasus seperti ini, kebanyakan itu cewek. Ya untuk cewek-cewek harus bisa tegas dalam hal ini, harus pintar-pintar melihat situasi. Jika pasangannya tidak mau berubah baik, oke, tinggalin aja. Karena kita itu butuh kebebasan. Hidup ini tidak hanya tentang dia, karena hidup ini banyak yang harus kita lakukan. Betul. Kalau hanya toxic relationship itu membuat kita semakin kayak apa ya, kita down, terpuruk. Itu yang bukan hanya diri kita yang rugi, namun orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita pun mereka akan sedih kayak melihat kita seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang merasa tertindas dalam hubungan toksik itu, mari saya mengajak untuk stop, hentikan toxic relationship, keluar dari zona seperti itu, cari jati dirimu sendiri. Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Kita tidak usah khawatir akan, kalau saya putus sama dia nanti saya dengan siapa dong?
Iya. Jangan pikir hal itu, karena ketika kita pikir dengan hal-hal yang positif yang dapat membangun diri kita, misalnya kita fokus dengan pendidikan kita, dengan sendirinya kita berhasil dan sukses, banyak cowok-cowok yang di luar sana yang sudah sukses, mereka mau sama kita. Jadi kita tuh jangan hanya pikir kayak, ya kalau sudah ditinggalin dia, gimana dong, kasihan. Jangan, kita harus open mindset gitu loh, supaya Betul. kita semakin tenang, kita semakin happy dengan apapun yang kita kerjakan, karena sesuatu yang toksik tidak akan pernah berguna bagi kita, hanya bisa merusak kehidupan kita. Benar banget. Dan sebenarnya tuh yang membuat happy itu ya kita sendiri, kita yang buat, Iya, kita yang buat happy kita sendiri ini tuh. ini hidupmu. Masa kau mau kasih hidupmu untuk orang lain atur-atur, kan nggak mungkin. Iya. Jadi jangan berpikir atau bergantung kebahagiaan tuh sama orang lain, itu salah besar. Iya, Benar nggak, Sus? bener banget. Jadi fokus untuk membahagiakan diri sendiri, fokus perbaiki diri, nanti jodoh juga Angkat bakal datang tensi. sendiri. Iya, Karena wanita akan menjadi ratu kalau dengan laki-laki yang tepat. bener banget. Gitu. Pasti. Percaya deh. Percaya. Iya, By the way, ini. Kamu terjebak toxic nih berapa tahun nih? Dari 2017 ya? dari 17 hubungan kami ya oke. Sampai 2000 awal-awal 2019 sampai bulan ya pertengahan akhir tahun memang udah terasa seperti toksik benar-benar. Jadi puncaknya di tahun 2019 sampai masuk awal-awal tahun 2020. Setelah itu langsung benar-benar dilepaskan lah. Tapi ya, menurutmu nih, kamu kan ngerasain puncaknya nih, puncakmu di 2019. Tapi Iya. awal-awal tuh kayak gimana sih rasanya? Maksudnya, kamu ngerasa nggak ini tuh toksik atau kamu tuh cuma ngerasa, wih aku happy banget nih, aku ngerasa ini tuh beda, aku ngerasa ini tuh duniaku happy banget, nggak kayak biasanya atau kayak gimana? Awal-awal kamu jadian sama dia? Awal-awal jadian semua tuh kayak seperti wow, dia baik, dia keren, gokil segala macam bla bla bla. But in the end saya melihat bahwa oh, dia tipikal cowok yang seperti ini. Ketika kita liburan summer ya, saya balik ke Indonesia, saya bisa melihat bahwa dia tipikal cowok yang tidak bisa bertahan ketika ceweknya lagi jauh, alias LDR ya. LDR. Oh, nggak bisa LDR ya ini ya? Iya, dia nggak bisa LDR. Dari situ saya perhatikan, saya mulai pelajari sikapnya seperti itu. Lambat, ya hari berganti hari, mulai kayak kelihatan gitu. Oh cowok ini tuh, ya sebenarnya dia tipikal kayak, kalau ada cewek yang ngechat dia terus-terus, dia akan selalu respon kayak gitu. Dan tanpa sepengetahuan saya pun dia ketemu dengan mereka, dia bisa jalan sama mereka seperti itu. Jadi ya secara tidak langsung tuh sebenarnya mungkin saya sudah tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi mungkin di balik yang kami masih bahagia ya mungkin dia sudah lakukan hal itu sebelumnya sama mantannya kayak gitu. Karena di sini saya pelajari bahwa ketika dia sudah punya pacar, tapi dia masih melihat ke saya gitu loh, masih tetap terus menjaga komunikasi. I see. Jadi dia tuh gini ya, nggak cukup satu gitu. Iya, kayak nggak cukup satu. Jadi sempat ya saya sampai ngomong, kok kamu gitu ya? Jadi selama ini menurut saya, selama ini tuh kamu ya, pasti di belakang hubungan kita tuh masih tetap komunikasi sama mantan-mantanmu kayak gitu. Terus dia bilang, ya itu yang harus saya lakukan, menjaga hubungan baik dengan mantan-mantan. Tapi di sini, iya silaturahmi.
Ya tapi di sini tuh salah banget, woi. Masa kita udah setia terus kau main dua di belakang. Kan ya gimana gitu, toksik banget. Iya, itu udah mengarah selingkuhan sih. Iya, jadi jadi pas pas kita udah putus, dia udah sama cewek barunya pun kami tuh masih komunikasi lancar loh. Mm-mm. Cuma apa ya, kayak dilihat, aduh ini cowok nggak bener banget nih. Kalau aku balik sama dia sama aja gali lubang sendiri, nggak bisa. Nggak ada yang perlu dipertahanin, nggak ada yang perlu apa ya, diperjuangkan lagi gitu. Semuanya udah selesai di sini. Dan kamu pun juga harus mengakhiri gitu loh, walaupun dia tuh kayak mau chat Iya, nah pun kamu juga harusnya nggak iya. merespon gitu. Merespon sampai banyak loh, aku tuh melakukan banyak hal bagaimana supaya dia tuh berhenti menghubungi aku. Mm-mm. Banyak hal yang aku lakukan. Sampai aku padahal ya di situ bukan pacar, di situ masih teman. Aku posting gitu. Aku posting itu cowok, aku tulis kata-kata romantis, istilah kayak kita tuh lagi pacaran ya. Biar ini si mantan dia tuh Oh marah, gitu, biar benar-benar. bisa Dia blok. ngiranya tuh kamu udah punya pacar gitu ya? Iya, and sudah kayak di situ puncaknya dia marah dan dia langsung putuskan untuk tidak mau berteman lagi. Dia blok segala macam sosial media aku karena dia kesal gitu, jengkel kenapa aku harus punya pacar lagi gitu. Lah di sini kan aku punya kebebasan untuk mencari kebahagiaanku sendiri gitu. Bener. Jadi dia itu aneh juga ya. Dia itu ya, dia Iya, itu yang menyebabin kamu tuh sedih. Tapi setelah kamu keluar dari zona itu, dia juga nggak mau melihat kamu tuh bahagia. Jadi gimana dong? iya, Egois. iya egois. Dia tuh selfish sekali orangnya. Maksudnya Mm-mm. kayak dia mau aku turutin dia, tapi dia nggak pernah dengerin apa yang aku sampaikan. Kan Nah, lucu. Aku malah setelah pisah dari dia tuh, puji Tuhan, banyak sekali perkembangan yang aku rasakan. jadi lebih Bahagianya tuh double. berprogres juga ya. Iya. Sampai ya gitu, banyak yang ngomong, ih mantan nyesal lo, mantan nyesal lo. Ya, kalau saya pribadi mau nyesal apa enggak, itu udah apa, Bukan itu udah urusanmu ya. sendiri, bukan urusanku lagi gitu. Malah aku pernah ngomong ke dia, aku doain ya kamu bahagia sama pilihanmu. Semoga kamu tidak memperlakukan dia seperti yang kamu lakukan ke aku. Hmm, doanya best banget sus, sumpah. Iya, Iya dong. Ya secara tuh kamu tuh udah disakitin bertahun-tahun berkali-kali lipat, tapi tuh kamu tuh masih iya, punya jiwa-jiwa yang sangat tulus mendoakan yang baik-baik sama dia. iya. Ya semoga dia bisa belajar lagi menjadi pria yang lebih dewasa lagi gitu. Karena mengingat usianya bukan usia yang main-main lagi gitu loh. Kalau kita di Indonesia ya, Iya, iya. seperti itu. Setelah dari dia, iya, dia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terlihat dari awal terlihat seperti indah, itu tidak selamanya indah gitu loh. Hmm, tuh catet. Akan berakhir dengan hal-hal yang pedih gitu, sakit. Terkadang yang yang mengistimewakan kamu seperti Queen di awal-awal, mereka itu yang akan menghancurkan kamu. Kayak lebih parah seperti itu. Bener, bener banget, sus. Karena karena aku rasa ya waktu awal-awal pacaran, wah drama Korea mah kalah. Hmm, Itu drama. Aku real life kayak gitu. bener. Tapi aku sadari bahwa semua itu hanya sementara gitu. Cintanya hanya sesaat seperti uap gitu. Setelah mendidih langsung selesai. Mendidih terus jadilah hangus. Iya, jadi dia tuh seperti uap yang baru naik langsung habis itu hilang.
kayak dibilang apa, panas-panas di awal. Oke. Jadi emang awal-awal tuh menggebu-gebu banget ya. Iya. Sampai kayak dibilang mereka lu cocok. Wah, Couple goals senja lah ya. Ada pepatah berkata bahwa senja itu tidak selamanya indah. Oke. Karena dengan sendirinya dia akan terbenam. Jadi indahnya sesaat gitu. Indahnya sesaat. Tapi senja selalu mulai kan lo, Sus. Gimana dong? Iya, aku favorit banget sama senja-senja. Jadi masih rindu nih ceritanya. Rindu itu pasti. Tapi kalau kesini udah enggak. Itu dulu ya. Kalau kesini memang sama sekali nggak ada rindu, nggak ada pikiran. Kita oke, berteman aja. Iya, nggak boleh ya namanya musuh-musuhan tuh. Nggak boleh banget, nggak boleh. Diajarin oleh semua agama nggak boleh saling musuh-musuhan. Harus saling memaafkan. Benar. Karena kita ikhlas dengan sesuatu yang kita anggap bukan milik kita gitu loh. Karena Tuhan sendiri yang akan berikan yang lebih baik kepada kita. Ketika kita sudah mengikhlaskan dia yang sudah sia-siakan kita. Don't mention. Karena karma is real. That's all. That's true. Semua itu butuh proses. Nggak ada yang instan. Benar. Aku aja sampai benar-benar butuh waktu sekitar hampir 6 bulan lebih loh untuk keluar dari toxic relationship itu. Benar-benar harus lupain dia segala macam, itu benar-benar berusaha. Emang berproses banget ya. Iya. Mulai dengan pas mulai diberikan tanggung jawab sebagai ketua, itu memang dari situ mulai sibuk-sibuk dengan sendirinya. Tentang hal-hal tentang dia itu udah mulai hilang sedikit demi sedikit. Dan sekarang ya semuanya udah nggak ada gitu loh. Melintas di pikiran pun nggak ada. Udah hempaskan. Udah hempaskan ke laut gitu. Hempas datang lagi. Hempaskan nanti banyak yang datang ya kan? Kalau kita benar-benar lepaskan orang-orang yang toksik, kita akan dapat yang lebih baik lagi kok, percaya. Percaya. Pasti kok. Kok. Banyak orang di sana ada yang benar-benar tulus mencintai kita, mengasihi kita. Mereka mau menerima kekurangan kita. Benar. Walaupun masa lalu kita hancur, mereka siap menerima kita. Itu yang dinamakan cinta sejati. Kalau kan toxic relationship juga tuh kebanyakan melihat dari fisik. Kadang dia menuntut kamu harus beginilah, kamu harus stylenya beginilah. Dia ngatur-ngatur hidupmu seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus, dia nggak memandang apapun kamu. Dia tidak melihat apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Enggak. Dia menerima apa adanya kamu. Karena pasangan itu saling melengkapi, bukan saling saling mempojokkan, saling bersaing. Itu nggak ada dalam istilah hubungan. Jadi ya kembali lagi kayak kita yang harus bijak, kita yang harus bisa melihat, kita yang harus berhenti gitu. Kalau memang kita sudah capek, ngapain kita paksa? Istilahnya kayak gini, kita berjuang ya, kita lari terus di tengah jalan kita udah capek, tapi kita paksa terus lari. Di depannya mungkin kita bisa pingsan atau bisa dadakan meninggal di jalan. Benar. Kita manusia loh, kita istirahat. Kalau kita sudah lari udah kejar tapi nggak dapet, ya udah istirahat. Jalan juga bisa. Pasti ada giliran yang baru, ada jalan-jalan yang baru yang kita bisa tempuh. Istilahnya kalau misalnya jalan itu panjang ya. Contoh, jalan itu panjang, kita lari terus. Ternyata ada jalan yang lebih memudahkan kita untuk sampai tujuan gitu loh. Ngapain kita harus capek-capek kejar sesuatu yang jauh kalau yang ada jalan pintasnya untuk memudahkan kita. Kayak gitu. Kalau memang kita
berhenti di tengah jalan, ya udah kita berhenti aja, nggak usah maju lagi. Naik Gitu. ojek bisa nggak, Sus? Kalau naik ojek ya bisa sih, tapi kan itu instan ya. Kalau kita pikir-pikir kan kita nggak bisa kayak, wih hilang betul-betul dari dia nih, nggak, karena susah. Kadang orang yang sudah sayang baru dia berusaha nih, sudahlah secepatnya saya akan lupakan dia. Itu istilahnya munafik, karena nggak ada yang instan untuk secepat itu kok bisa lupa dia. Bener Nggak ada. banget. Kadang tuh ya, kita ngomong doang. Aduh, iya, Iya. aku harus move on. Besoknya, ya bisa, aku bisa move on. Sekarang aku bisa move on. Tapi di pikiran sama hatinya tuh nggak bisa, Beda. belum bisa. Cuma di mulut Belum aja. bisa. Aku pernah di posisi seperti itu. Aku pernah di posisi seperti itu sampai kayak, kenapa ya udah putus, aku udah mau move on, kok dia datang lagi. Diri kamu sendiri menunjukkan bahwa ya ini saya apa adanya saya gitu. Jangan karena dia mau kamu jadi ini itu, terus kamu mau berubah demi dia, itu salah. The Budaks. Iya, budak oleh cinta. Benar, setelah aku keluar dari zona itu, aku menemukan banyak orang gitu di luar dari pikiran aku gitu. Ternyata memang apa yang aku ngomongin memang benar. Banyak kok yang mau sama aku, ngapain aku harus mikirin dia terus gitu. Kalau sudah merasa kita ada saat ini di toxic relationship, ya udah dihentikan aja gitu loh, nggak capek ya. Karena sebenarnya tuh kita nggak bisa loh ngerubah orang, ngerubah sifat orang tuh nggak bisa. Nggak bisa, harus dari dirinya sendiri. Harus dari diri sendiri. Dia mau berubah apa enggak gitu. Jadi mau kayak gimana pun kamu bilang atau mau kayak gimana pun nggak bisa. Iya, dan ketika toxic relationship itu dia buat kesalahan, misalnya cowok kita udah selingkuh ya, terus kita masih kasih dia kesempatan, dia tetap akan selingkuh, dia tetap akan berbohong. Benar. Karena selingkuh itu istilahnya sudah menjadi darah dagingnya sendiri. Habit Dia yang dia harus, itu emang udah iya, selingkuh. habitnya itu sudah sendiri, jadi dia yang harus hentikan gitu. Ya, aku sudah melihat sih sekarang ini banyak sekali perubahan. Jadi ya mungkin karena sudah hidupnya mereka seperti itu, kita nggak bisa rubah, maka dari itu kita yang harus rubah diri kita sendiri gitu, agar kita yang menjadi lebih baik. Kita harus tinggalkan orang-orang yang hanya merusak kehidupan kita. Tapi berpikir positif nih setelah kejadian toksik nih, menurutku kita tuh dapat fondasi gitu ya sebelum kita tuh dapat bidang yang serius gitu loh. Kita jadi bisa belajar, ambil positifnya aja gitu. Aduh, seru banget nih pembahasan kita kali ini ya Sus. Deep dan jadi flashback juga ya. Pembahasannya sangat deep banget ya. Iya, Tapi sedih, terharu aku ternyata. Kisahku juga luar biasa. Tapi luar biasanya kamu tuh bisa sekuat ini gitu loh, melewati badai-badai yang sangat menghantam. Iya, badai salju ya, seperti itu. Jadi kangen salju Cina nih ya. Iya, kangen banget. Yuk pulang. Yuk balik yuk. Yuk balik, bisa yuk. BTW terima kasih juga loh untuk Susi yang malam ini ya. Sekarang malam sih kita ya, ngobrolnya malam. Iya, malam. Yang udah ngeluangin waktunya untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman, terus memotivasi kita semua, kasih saran, kasih wejangan. Makasih banyak ya Susi untuk bincang-bincang malam kita hari ini. Semoga yang dengar, yang lagi di fase ini sadar dan kebuka pikirannya untuk keluar di zona toksik ini. Ya nggak Sus? Iya dong. Bye-bye Susi. See you. Bye.